bersama kami Sang Parikenan. Om Swastiastu, Om Namastu, Om Siddhirastu Tatastu, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Hai sahabat Hindu Nusantara, jumpa lagi dengan saya di acara Wacana Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya didampingi oleh narasumber yang luar biasa, yaitu beliau Sang Parikenan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Menapi gatur sehat? Sehat. Ya. Sahabat Hindu Nusantara dimanapun Anda berada, kali ini saya akan berbincang-bincang dengan beliau Sang Parikenan, di mana saya pernah mendengar tentang bahasa atau bahwasanya kita ini adalah mayat-mayat hidup. Nah, pada kesempatan ini saya ingin tahu penjelasan apa yang dimaksud dengan mayat-mayat hidup itu. Saya mohon penjelasannya. Untuk itu yang persilahkan pada Sang Parikenan untuk menyampaikan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Jumpa kembali bersama Sang Parikenan. Nah, sebelumnya izinkanlah saya untuk menyapa sahabat Hindu Nusantara dimanapun Anda berada. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Siddhirastu Tatastu Swaha, Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Semoga Ide Sang Hyang Widi selalu menganugerahkan kita kesehatan, keselamatan, dan kebahagiaan dimanapun Anda berada. Baiklah, dalam Wacana Dharma kali ini mungkin akan kelihatan berbeda, dan terima kasih atas pertanyaan yang diberikan oleh beliau Bapak Ciromangku Ketut Sukarta, yang temanya di sini adalah mayat-mayat hidup yang sombong. Nah, tema atau wacana pada kesempatan kali ini mungkin kita menganggap wah itu sesuatu yang berbeda sekali dengan pembahasan-pembahasan yang telah lewat. Nah, tapi hal ini memang betul-betul perlu kita kaji, kita pahami bahwa benarkah kita ini adalah mayat-mayat hidup yang mungkin berjalan, mungkin begitu. Nah, mari kita kaji. Tetapi sebelum itu kita sebagai umat Hindu yang memiliki satu keyakinan yang kuat terhadap beliau, yaitu Sang Hyang Widiwasa, yang disebut dalam sastra Weda dengan nama Brahman, bahwa beliaulah segala sesuatu yang menjadi apapun yang ada di dunia ini. Dan keberadaan beliau tidak bisa dibatasi oleh apapun. Artinya, beliau akan berada di waktu yang sudah lewat, sekarang, dan yang akan datang. Kemudian, beliau akan berada di setiap rupa, di setiap bentuk, di dalam bentuk apapun. Brahman ada di sana. Nah, kemudian di setiap ruang, tidak ada sesuatu ruang yang bisa membatasi beliau, ataupun tidak ada suatu lokal yang terlepas daripada keberadaan beliau, yaitu Sang Hyang Widi atau yang disebut Brahman. Nah, oleh sebab itu, di dalam tubuh kita meyakini dan kita mempercayai, dan kita harus mengambil satu kesepakatan dalam hal ini. Apa yang perlu kita sepakati? Bahwa dari beliaulah segala kemampuan yang ada di dunia ini. Bahwa dari beliaulah segala sesuatu yang mungkin kita merasa sebagai makhluk yang selama ini kesehari-hariannya mungkin begini. Contohnya seperti ini. Kita mungkin menganggap bahwa diri kita punya kemampuan di luar campur tangan beliau. Mungkin ini akan sangat tipis sekali ketika kita tidak berusaha menelitinya. Nah, kita merasa bahwa kita mampu berlari 10 km per jam. Kemudian kita merasa juga selama ini mungkin yang sudah
memasuki ruang grahasta atau jenjang pernikahan atau sudah berlangsung lama. Selama ini kita menganggap bahwa kitalah yang bekerja, membanting tulang selama ini untuk apa? Untuk menghidupi keluarga kita, anak-anak yang kita kasihi, keluarga yang kita sayangi. Bahwa kitalah yang merasa punya kemampuan untuk apa? Untuk bekerja, beraktivitas atau yang disebut berkarma untuk memenuhi daripada tugas dan kewajiban kita. Itu yang kita rasakan selama ini. Tetapi dengan kenyataan yang ada, dengan kebenaran yang ada, bahwa segala sesuatu di dunia ini, apapun itu pasti adalah berasal dari beliau dan milik beliau. Nah, kan begitu. Dengan begitu artinya bahwasanya selama ini kita menganggap seperti saya contohnya menganggap diri saya hidup ini berarti kurang tepat berarti. Di pembahasan ini yang harus kita bahas adalah sesuatu yang bisa membuat kita sebagai umat Hindu, bagaimana kita bisa membuat satu keyakinan total, satu pemahaman total bahwa sebetul-betulnya tujuan daripada pembahasan ini adalah yaitu untuk membentuk suatu pemahaman bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa. Tetapi mungkin selama ini kita merasakan bahwa kita yang punya kemampuan. Nah, itu yang akan kita teliti di sini. Nah, dengan demikian mari kita mulai menelitinya. Kan begitu. Nah, sebagai contoh yang simpel saja. Setiap kelahiran pasti akan dinanti atau sudah menjadi hukum kepastian bahwa sesuatu yang lahir pasti akan mati. Atau sesuatu yang ada di dunia ini, karena dunia ini adalah maya, itu akan berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Nah, itu. Terus bagaimana kita bisa dikatakan sebagai mayat hidup? Nah, ini yang perlu kita kaji. Kenapa harus kita kaji? Karena ini sangat penting sekali dalam perjalanan spiritual untuk mencapai prioritas daripada tujuan agama Hindu melalui kerangka dasar keyakinan kita, yaitu Pancasrada. Yang kelima adalah di sana termuat Moksartam Jagadita Yajahiti Dharma. Tanpa kita memahami arti daripada mayat-mayat hidup, itu mungkin akan sedikit mengalami suatu kendala atau bahkan banyak akan mengalami kendala dalam mencapai tujuan daripada kita sebagai umat Hindu. Nah, sekarang kita teliti. Di dalam agama Hindu ada suatu upacara setelah kita disebut mati. Mungkin kita dijemput karena sudah waktunya, karena napas ini ada kontraknya, napas ini. Setelah tiba waktunya, maka datanglah utusan Yama menjemput kita. Nah, setelah kita dijemput, kemudian dicabut nyawanya yang disebut dengan mati. Nah, kita bisa melihat dalam satu upacara pengabenan, sawah itu terbaring tanpa daya apapun. Nah, pada saat hidupnya, mungkin dia merasa bahwa dia punya kekuatan seperti yang kita terangkan yang pertama tadi. Dia punya kekuatan, kemudian dia mampu melakukan karma ini dan karma itu tanpa campur tangan, atau merasa bahwa kekuatannya itu adalah kekuatan yang diberikan oleh beliau Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, sekarang simpel saja dan bisa kita buktikan bahwa kita ini tidak punya daya upaya apapun. Coba satu hal saja kita minta terhadap sawu itu yang menganggap dirinya punya kemampuan. Coba saja suruh menggerakkan jarinya. Tentunya sangat tidak mungkin dan tidak akan bisa dilakukan. Karena apa? Alasannya karena segala sesuatu kemampuan yang diberikannya pada saat dia hidup itu sudah diambil oleh beliau Sang Hyang Widi-Wasa.
segala sesuatu yang merasa dia miliki itu sebenarnya adalah milik Sang Yang Widi Wasa. Nah, oleh sebab itu, apa bedanya? Kita yang saat ini mungkin kita bisa berbicara, dikatakan hidup, kan begitu? Iya, betul. Mungkin kita bisa berjalan, itu alasannya bahwa kita ini dikatakan hidup seperti itu. Tetapi sebenarnya kita adalah raga yang terdiri dari unsur Panca Mahabhuta yang tidak memiliki kekuatan apapun atau kemampuan apapun. Nah, oleh sebab itu maka sebenarnya kita ini sama saja dengan mati ataupun sama saja dengan mayat. Kenapa bisa demikian? Karena yang harus kita kaji begini juga dalam kesehari-harian. Sebenarnya Tuhan itu sangat sayang terhadap kita. Sayang sekali. Bahkan sebenar-benarnya makan pun itu kita disuapin oleh beliau. Masa beliau itu menyuapi saya? Nah, coba kita teliti. Pada saat kita mengangkat tangan kita yang berisi nasi, lauk pauk, mungkin sayuran, kemudian kita arahkan ke mulut kita atau bibir kita, itu kan tenaganya yang diberikan oleh Sang Yang Widi, bukan kita. Murni tenaga yang kita pakai untuk mengangkat tangan kita, kemudian untuk menyuap nasi itu adalah tenaga yang diberikan oleh beliau Sang Yang Widi Wasa. Dan kita sepakat bahwa segala sesuatu apapun di dunia ini itu milik beliau, milik Brahman. Nah, artinya bahwa kegiatan-kegiatan yang selama ini kita lakukan itu tidak lain adalah atas dasar anugerah daripada beliau Sang Yang Widi Wasa. Kita bangun dari tidur, kemudian berjalan ke kamar mandi, kekuatan siapa yang dipakai? Adalah kekuatan beliau Sang Yang Widi Wasa. Kan begitu kenyataannya. Nah, kemudian kita bekerja selama ini, menafkahi anak istri kita yang mungkin kita anggap begitu. Semua itu yang kita pakai, baik kita mulai dari berpikir, berkata, dan berkarma sebagai suatu tindakan, itu semua adalah milik dan pemberian beliau. Lalu apa yang kita punya? Sebenarnya tidak ada. Dengan pemahaman kita sebagai raga dan badan, dengan pemahaman kita sebagai personalitas, sebagai ciptaan beliau. Nah, oleh sebab itu, apa alasan? Satu saja alasan. Untuk menyatakan bahwa kita ini mempunyai sesuatu kekuatan. Coba sekarang kita teliti di dalam hati kita, apa? Adakah satu alasan bahwa kitalah yang memiliki kekuatan dan kemudian kekuatan yang kita merasa miliki ini itu tidak ada kaitannya dengan Sang Yang Widi atau bukan milik Sang Yang Widi? Itu tentunya walaupun kita sejauh mungkin menggalinya tidak akan pernah ketemu dengan satu alasan pun di sana. Nah, oleh sebab itu dengan kesadaran bahwa kita sebagai manusia yang sebenarnya tidak memiliki kemampuan apa-apa, semua itu adalah kemampuan yang diberikan oleh beliau Sang Yang Widi Wasa. Dengan kita merasa bahwa semua ini adalah anugerah beliau Sang Yang Widi Wasa. Jadi selama ini kita melakukan suatu kegiatan, mungkin kita melakukan suatu yatnya, mengangkat tangan kita, kemudian pada saat kita belum memahaminya, kita anggap-anggap begini. Mungkin mengajak kawan-kawan atau mengajak saudara kita, ayo ikuti saya. Saya sudah mengabdi selama mungkin 5 tahun. Saya sudah mengabdi mungkin selama 10 tahun. Dengan sombongnya kita katakan hal itu. Tetapi pada kenyataannya, pada saat kita mengangkat tangan kita, memuja Sang Yang Widi Wasa, pada saat kita mengangkat tangan kita, memuja dewa-dewa sebagai manifestasi daripada beliau Sang Yang Widi Wasa,
kemampuan siapakah yang kita pakai? Tidak lain adalah kemampuan yang diberikan dan milik Sang Hyang Widiwasa atau yang disebut dalam sastra Weda yaitu Brahman. Berarti tanpa anugerah beliau dan sebenar-benarnya kita tidak punya kemampuan untuk mengabdi, memuja beliau. Tapi mengapa hal ini kita akui? Suatu pengakuan yang itu adalah milik orang lain itu adalah keliru. Nah, dengan kita menyadari bahwa kita ini tidak punya kemampuan apa-apa, maka akan lahirlah di dalam pikiran kita, di dalam hati kita, bahwa kita ini adalah makhluk yang tak berdaya. Kemudian dari pemahaman ini akan timbullah rasa bersyukur. Maka setiap hari kita bersyukur karena kenapa demikian? Begitu kita bangun dari tidur kita, ya ini Sang Hyang Widi, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada saya. Karena saya masih bisa melihat anak-anak dan istri saya, keluarga saya. Itu contoh-contoh yang bisa kita pahami. Pada saat kita mau berjalan ke tempat kerja, kita selalu bersyukur karena kita sudah paham apa artinya. Nah, dengan demikian, dengan lahirnya rasa syukur setiap saat di dalam kehidupan kita akan menimbulkan suatu batin kepribadian yang rendah hati. Dengan kerendahan hati kita yang nantinya akan membawa ke suatu tindakan-tindakan yang luhur sesuai dengan apa yang ditanamkan dan diajarkan dalam sastra Weda. Nah, berarti ini yang dimaksud di dalam sastra Weda, bahwasanya Brahman ini dikatakan beliau maha welas asih, maha pelayan. Artinya sesungguhnya kita ini setiap saat atas anugerah beliau dilayani oleh Dewa Sang Brahman itu. Sesungguhnya begitu, bahwa kita ini karena saking sayangnya beliau kepada kita itu dilayani sebetulnya. Kita tidak mampu melayani beliau. Kenapa demikian? Karena segala sesuatu kemampuan kita adalah milik beliau. Bagaimana kita bisa melayani sang pemilik yang begitu agung, besar, dan yang memiliki hak terhadap semua kemampuan yang ada di dunia ini, kan begitu. Nah, ini juga tidak keluar daripada pengertian dan pemahaman kita. Karena kenapa? Karena ada satu dasar yang mendasari, bahwa dalam sastra Weda dikatakan Brahman, Atman, Aikyam, kan begitu, yang terdapat di Madhukya Upanishad 1982 kemudian 14 yang menyatakan di sana, yang artinya di sana adalah bahwa Brahman, Atman, Aikyam, sang Atman dengan Brahman itu tunggal. Atman, Brahman, Aikyam. Brahman, Atman, Aikyam. Bahwa Brahman itu tunggal dengan Brahman. Tidak ada mirip-mirip, mungkin sama. Nah, kalau pernyataan sama mungkin bisa seperti ini. Ketika kita membeli satu sepeda motor atau kendaraan, ya, karena produknya di sana banyak tapi sama, tapi berbeda barang. Nah, kalau Atman dengan Brahman itu tunggal, tidak ada perbedaan. Nah, disebut Atman, zat hidup yang menghidupi daripada raga kita selama ini. Nah, itu adalah pembungkus. Zat yang paling utama adalah Brahman. Nah, oleh sebab itu sastra Weda juga mengatakan bahwa sifat-sifat Atman itu sama dengan Brahman. Nah, kita bisa mencarinya di sastra Weda tentang sifat-sifat Atman itu sendiri. Bahwa intinya dengan dasar ini Brahman, Atman, Aikyam, segala sesuatu yang hidup kan dihidupi oleh Brahman. Berarti yang dipakai adalah hidupnya Brahman. Berarti kita merasa sebagai hidup yang berbeda sekarang itu tidak lain adalah hidupnya Brahman sendiri.
Nah, oleh sebab itu, maka kita yang sebagai badan dan pengakuan secara personalitas itu tidak memiliki hidup. Karena kenapa? Yang memiliki dan ada di sana itu adalah Brahman. Kan begitu. Nah, dengan demikian, kalau hal ini sudah kita tanamkan di dalam kehidupan spiritual kita sehari-hari, bersyukur, rendah hati, dengan pemahaman bahwa semua ini adalah satu kesatuan, bahwa Brahman itulah sendiri keberadaan yang ada atau kenyataan yang ada atau kebenaran yang ada, kita akan bisa melihat. Ketika kita keluar dari rumah, kita melihat pohon, kita melihat mungkin ada hewan, kita melihat mungkin saudara-saudara kita, itu penglihatan kita akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Kenapa demikian? Karena kita hanya melihat keberadaan daripada Sang Hyang Widi atau yang disebut Brahman. Dengan demikian, dari sinilah ajaran Tattwa Masih lahir. Karena kenapa? Karena di sini mengandung arti bahwa engkau adalah aku adalah engkau. Berarti ketika kita berada dalam keadaan di mana di tengah-tengah saudara-saudara kita, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita selalu merasa berada di tengah-tengah saudara kita yang sesungguhnya lebih dekat dari urat nadi, yang sesungguhnya adalah keberadaan Brahman itu sendiri, akan membawa kita kepada suatu kedamaian batin yang sangat luar biasa. Dan ini akan meningkat kepada suatu pencerahan yang mungkin selama ini jiwa kita belum tercerahkan. Di sini akan memperoleh pencerahan, kan begitu. Nah, mungkin dari pembahasan ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi umat Hindu di seluruh Nusantara dan dimanapun Anda berada di belahan dunia ini. Mari kita sama-sama mengkaji apakah kita ini badan atau siapakah diri kita yang sebenarnya. Nah, mungkin ini bisa kita bahas di episode lain waktu. Mungkin itu yang bisa kita bahas, kita teliti tentang mayat-mayat hidup yang mungkin selama ini kita merasa sombong bahwa kita lah yang punya kemampuan. Itu sebenarnya perlu kita kaji. Nah, ada yang perlu ditanyakan, silakan. Yang rasa sudah cukup jelas pemahaman tentang mayat-mayat hidup itu tadi. Di sini jelas mengarah kepada kita bahwasanya dengan kita menyadari bahwa setiap gerak adalah geraknya Brahman, setiap nafas adalah nafasnya Brahman, otomatis menanamkan pada diri kita sifat-sifat yang rendah hati dan ulas asih. Mungkin Sang Parikenan akan lebih memperjelas untuk masalah ini. Nah, ini pesan-pesan yang bisa saya sampaikan kepada saudara-saudara saya dimanapun Anda berada dan dalam keadaan apapun. Sebagai awal, tanamkanlah rasa syukur kita kepada beliau Sang Hyang Widi Wasa, walaupun dalam keadaan apapun. Semua yang kita jalani, kita dapatkan mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin saat ini kita ada dalam keadaan yang susah, mungkin saat ini kita ada dalam keadaan yang mungkin menerima sakit. Semua itu menyempurnakan daripada perjalanan kita, perjalanan karma wasana kita. Nah, oleh sebab itu ada satu yang lebih saya tekankan, ketika kita dalam keadaan sakit atau ketika kita dalam keadaan yang sangat-sangat susah, anggaplah ini sebagai bentuk pengabdian kita kepada ide Sang Hyang Widi Wasa atau yang disebut Brahman. Karena dengan demikian, sakit yang kita rasakan ini
adalah bentuk pengabdian kita kepada beliau Sang Yang Widi Wase, maka akan ringanlah. Dengan ringannya beban dan batin kita, maka kita akan bisa bersyukur. Dengan rasa syukur, maka ide Sang Yang Widi Wase akan memberikan anugerahnya yang berlipat-lipat kepada kita sebagai manusia yang selalu merasa bersyukur. Untuk itu, marilah kita sama-sama untuk belajar bersyukur. Saya akhiri wacana Dharma kali ini dengan tema mayat-mayat hidup. Mudah-mudahan tema ini bisa menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Om Santi 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 Om. Suksma atas penjelasan yang luar biasa sekali, di mana di sini bisa ditangkap bahwasanya bagaimana kita dalam kehidupan ini bisa menyadari bahwasanya tidak ada sesuatu yang tidak tanpa campur tangan Dewa Brahman itu sendiri. Suksma sahabat Hindu Nusantara, untuk itu pertemuan kali ini kita tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.